ada pengertian refraksi. Refraksi itu adalah kemampuan mata untuk membelokkan sinar cahaya sehingga cahaya tersebut jatuh pada retina. Pada mata normal, sinar yang sejajar difokuskan melalui lensa menjadi gambar yang tajam atau jelas pada retina. Kondisi ini disebut emetropia dan berarti bahwa cahaya difokuskan tepat pada retina, tidak di depan atau di belakang retina. Ketika cahaya tidak fokus dengan benar, itu disebut Yang pertama, cahaya masuk refraktif lewat error. kornea. Kornea adalah lapisan bening paling depan mata. Ia berperan sebagai media refraktif utama membelokkan cahaya ke dalam bola mata. Yang kedua, cahaya melewati pupil. Adalah lubang di tengah iris tempat cahaya masuk lebih dalam. Iris mengatur ukuran pupil berdasarkan intensitas cahaya. Jika cahaya redup, pupil membesar atau dilatasi agar lebih banyak cahaya yang masuk. Jika cahaya terang, pupil mengecil atau konstriksi untuk membatasi cahaya yang berlebih. Yang ketiga, lensa mata memfokuskan cahaya. Lensa terletak di belakang pupil, diikat oleh ligamentum suspensorium ke otot siliaris. Lensa bersifat fleksibel dan melakukan akomodasi, yaitu menyesuaikan bentuknya. Jika objek dekat, otot siliaris berkontraksi. Lensa menebal, refraksi kuat. Jika objek jauh, otot siliaris relaksasi. Lensa menipis dan refraksi menjadi lemah. Yang keempat, cahaya melewati media transparan. Setelah lensa, cahaya menembus vitreous humor, cairan kental yang menjaga bentuk bola mata dan tetap meneruskan cahaya ke retina. Yang kelima, pembentukan bayangan di retina. Cahaya dibiaskan agar jatuh tepat di retina, khususnya pada fovea centralis, bagian retina yang paling sensitif. Sel batang dan kerucut di retina menangkap cahaya. Sel batang sensitif terhadap cahaya redup, hitam, putih. Sel kerucut sensitif terhadap warna dan cahaya terang. Yang keenam, pengelolaan bayangan oleh otak. Sinyal cahaya diteruskan ke otak melalui saraf optik atau nervus opticus. Bayangan yang terbentuk di retina nyata terbalik lebih kecil, namun otak menginterpretasi bayangan sebagai tegak karena sistem saraf sudah terbiasa memprosesnya. Seperti itu sejak lahir. Di sini ada fungsi refraksi pada mata. Pertama, memfokuskan cahaya ke retina, yaitu refraksi memungkinkan cahaya dari berbagai jarak objek, dekat atau jauh, difokuskan menyempurna ke retina, sehingga objek terlihat jelas. Lalu yang kedua, ada akomodasi lensa, untuk penglihatan jarak berbeda, sehingga lensa mata secara fleksibel mengubah bentuk membulat untuk objek dekat dan menjadi lebih datar untuk objek jauh, agar sudut kekuatan pembiasan tepat dan tetap akurat. Lalu yang ketiga, ada menjaga ketajaman visual, yaitu dengan pembiasan yang tepat, mata dapat mempersepsikan detail visual, tingkat kontras, hingga warna yang semuanya bergantung pada bayangan tajam yang terbentuk di retina. Kornea. Kornea merupakan selaput transparan dan bening. Kornea merupakan bagian terluar dari bola mata. Yang kedua, iris. Iris adalah bagian mata yang memiliki warna berbeda-beda. Warna iris yang berbeda-beda disebabkan oleh adanya sel. Yang ketiga, ada pupil. Pupil merupakan bagian mata berupa lubang kecil berwarna kehitaman. Pupil berfungsi mengatur banyaknya intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Di sini juga ada lensa mata, yaitu sebagai tempat terjadinya refraksi rangsangan cahaya yang memfokuskan rangsangan cahaya yang diteruskan ke retina. Lalu, lensa mata akan menebal dan menipis untuk memfokuskan cahaya. Setelah itu, ada juga retina. Bisa disebut juga selaput jala. Retina berbentuk lapisan tipis yang terdapat di bola mata bagian belakang dan sensitif terhadap rangsangan cahaya. Lalu ada juga saraf optik. Saraf pada mata yang berfungsi untuk menyalurkan impuls listrik dari retina ke otak. Bagian otak yang memproses dan menginterpretasikan impuls listrik dari saraf optik adalah lobus occipital. Selanjutnya ada sklera. Sklera merupakan bagian bola mata yang berwarna putih. Sklera terbentuk atas jaringan ikat dan serat. Sklera ditutupi oleh konjungtiva. Sklera terdiri atas 3 lapisan, yaitu episklera, sklera, dan lamina fusca. Yang terakhir adalah koroid. Koroid adalah lapisan yang menghubungkan antara retina dan sklera. Dalam koroid terdapat banyak pembuluh darah
pembuluh darah ini berfungsi untuk memberikan suplai oksigen dan nutrisi kepada mata. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian pendengaran. Yang kedua adalah pendengaran. Pengertian pendengaran. Indera pendengaran merupakan salah satu indera yang berfungsi untuk mengenali berbagai macam bunyi, menentukan lokasi sumber bunyi. Fungsi pendengaran. Fungsi utama telinga. Telinga berfungsi untuk mendeteksi dan mengenali bunyi. Bunyi sebagai sumber gelombang merupakan bentuk energi yang bergerak melalui udara, air, atau benda lainnya yang bisa menjadi media geraknya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada mekanisme pendengaran. Yang pertama, muncul bunyi di lingkungan sekitar. Daun telinga akan mengumpulkan dan menangkap rangsangan bunyi yang ada di lingkungan. Berikutnya, rangsangan bunyi masuk ke telinga melalui saluran telinga bagian luar. Yang keempat, rangsangan bunyi menggetarkan membrane timpani atau gendam telinga. Lalu selanjutnya ada rangsangan bunyi menggetarkan tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi ikut bergetar. Lalu ada juga rangsangan bunyi akan melewati dan menggetarkan tingkap oval. Rangsangan bunyi akan terus masuk dan menggetarkan cairan perilimfe pada saluran vestibuli. Membran basiler juga ikut bergetar. Sel rambut pada organ korti ikut bergetar. Organ korti mengubah rangsangan bunyi menjadi impuls listrik. Impuls listrik akan diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran meneruskan impuls listrik ke otak untuk diubah menjadi persepsi pendengaran. Yang pertama ada daun telinga. Daun telinga berfungsi menangkap dan mengarahkan gelombang suara ke saluran telinga. Yang kedua ada saluran telinga atau meatus acousticus externus yang berfungsi menyalurkan suara ke gendang telinga dan sedikit memperkuat bunyi tertentu. Yang ketiga, ada gendang telinga atau membran timpani bergetar sesuai gelombang suara, lalu meneruskan getaran ke tulang telinga bagian tengah. Di sini juga ada tulang pendengaran. Yang pertama ada malleus martil, yaitu menerima getaran dari gendang telinga. Lalu yang kedua ada incus landasan, yaitu meneruskan getaran dari malleus ke stapes. Lalu ketiga ada stapes, yaitu menghubungkan ke tingkap oval, menyalurkan getaran ke cairan koklea. Lalu ada juga tuba Eustachius, yaitu sebagai menyimbangkan tekanan udara di telinga tengah dengan lingkungan luar agar gendang telinga dapat bergetar normal. Di sini ada juga koklea, yaitu rumah siput, yang sebagai mengubah getaran suara menjadi gelombang cairan. Lanjut, yang kedua ada organ korti atau di dalam koklea yang berisi sel rambut. Fungsinya sebagai mengubah energi mekanik dari gelombang cairan menjadi impuls listrik. Yang ketiga, saraf pendengaran atau nervus cochlearis, bagian dari saraf kranial yang ke-8. Fungsinya sebagai membawa impuls listrik ke otak. Yang terakhir adalah otak. Otak berfungsi sebagai cortex auditory di lobus temporalis. Yang kedua, untuk mengolah impuls saraf menjadi suara yang bisa dikenali dan dipahami. Misalnya, kata-kata, musik, atau bunyi lingkungan.